Terima kasih sapaan yang luar biasa anak-anak. Jadi hari ini anak-anak kita masuk dalam tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun 2020-2021. Sekarang kalian berada di kelas 8, tahun lalu kalian di kelas 7 ya. Nah anak-anak, siapa yang sudah kenal ibu? Ada yang belum? Ya, jadi ibu perkenalkan nama ya. Nama ibu Imelda Kevi STH. Nanti boleh dipanggil Ibu Melda, boleh dipanggil Ibu Kevi. Anak-anak ibu yang akan bersama-sama dengan kalian nantinya dalam 1 tahun ini, berjalan ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Jadi kita akan bertemu dalam 2 semester. Anak-anakku, kita hari ini akan masuk dalam pelajaran kita dengan materi yang pertama. Karena itu, sebelum ibu bicara apa judul materinya atau temanya, ibu mengajak anak-anak semua untuk kita berdoa dulu ya, meminta tuntunan Tuhan bagi pembelajaran kita di awal ini. Karena itu, tolong semua simpan buku yang lain, pelajaran yang tadi kalian ikuti sebelum pelajaran agama Kristen, dan kita siap diri mengambil sikap doa yang benar, dan mari kita berdoa. Kalau sudah semua siap, ibu mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah dan Bapa kami. Kami terus bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Saat ini ya Tuhan, dalam tahun pelajaran yang baru, Tuhan mempertemukan kembali hamba dengan anak-anak di kelas 8 ini ya Tuhan. Kami mohon sebelum kami memulai pembelajaran kami untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami lewat pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon juga ya Tuhan, berkati kami dengan hikmat-Mu agar seluruh rangkaian pembelajaran yang akan berlangsung saat ini sampai dengan selesai boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan sertai kami semua seraya mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita telah berdoa. Sebelum ibu memberikan judul materi, ibu akan dulu mengecek kehadiran siswa. Ya, kehadiran peserta didik. Karena itu tolong ketua kelas sampaikan kepada ibu, siswa-siswi siapa saja yang hari ini sakit, izin, ataupun apa. Ada kok? Ya, terima kasih. Nanti sebentar tolong masukkan kepada ibu. Anak-anak, sesuai dengan materi kita atau tema kita pada pertemuan yang pertama kita hari ini, yaitu semua perhatikan di papan atau di depan, arti, semua lihat, arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Ibu ulangi yuk, arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Nah, materi ini mempunyai kompetensi dasarnya, yaitu 1.1 mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2.1 menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3.1 memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dan 4.1 menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Nah, ini kompetensi dasar kita. Sekarang kita akan lihat IPK kita sekalian dengan tujuan pembelajaran kita ya. IPK kita yang pertama, menganalisa gambar tumbuhan yang dipupuk dalam hubungannya dengan arti beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menganalisa gambar tentang perilaku hidup sehari-hari dalam dunia yang hedonis dan penuh persaingan bebas. Yang ketiga, menganalisa gambar tentang perilaku sehari-hari yang berkenaan dengan hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, menjelaskan makna hidup beriman. Yang kelima, menjelaskan makna hidup berpengharapan. Dan yang keenam, menjelaskan pentingnya memiliki iman dan pengharapan. Ya,
Jadi anak-anakku, itu IPK kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah pembelajaran ini berlangsung semua dengan model pembelajaran kita Discovery Learning, maka diharapkan peserta didik atau anak-anak semua bisa memahami yang pertama. Memahami dan mengerti ya, yang pertama menganalisa gambar tumbuhan yang dipupuk dalam hubungannya dengan arti hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, menganalisa gambar yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari dalam dunia yang hedonis dan penuh dengan persaingan bebas. Yang ketiga, menganalisa gambar tentang perilaku sehari-hari yang berkenaan dengan gaya hidup beriman dan berpengharapan atau cara hidup beriman dan berpengharapan. Yang keempat, menjelaskan makna hidup beriman. Yang kelima, menjelaskan makna hidup berpengharapan. Dan yang terakhir, yang keenam, menjelaskan pentingnya memiliki iman dan pengharapan. Keenam hal ini anak-anakku diharapkan setelah pembelajaran kita berlangsung, anak-anak bisa paham, bisa mengerti dengan materi kita sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Ya, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita, maka anak-anak, Ibu punya pertanyaan awal bagi kita semua. Kalau kita bicara tentang iman dan pengharapan, ini bukan kata yang baru ya anak-anak. Betul atau tidak? Iya. Karena apa? Karena kita sering mendengar kata iman dan pengharapan ini di gereja, saat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta berkhotbah, di sekolah minggu, guru sekolah minggu biasa bercerita, di ibadah-ibadah rumah tangga yang dibawa oleh majelis. Sering sekali kita dengar ini kata beriman dan berpengharapan. Nah, coba siapa yang bisa kasih tahu bagi kita semua apa itu arti beriman? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, terima kasih sekali Yoda, pintar sekali. Yang kedua, apa itu berpengharapan? Ada yang bisa? Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk buat teman kita, luar biasa Ibu belum mulai pembelajaran, mereka sudah bisa memahami ini, awal ini. Nah, yang berikut, mengapa kita harus beriman dan berpengharapan? Siapa yang bisa kasih tahu Ibu? Mengapa? Ibu pakai kata yang lebih gampang. Oh, kenapa? Kenapa kita harus beriman dan berpengharapan? Terima kasih. Kalian ini pintar-pintar sekali siswa kelas 8. Ya, Ibu akan menjelaskan secara umum dulu. Ya, jadi beriman itu berarti berpegang teguh. Ibu ulangi, dalam perjanjian lama beriman itu dia berarti berpegang teguh. Kalau orang itu dia berkata dia beriman atau dia berpegang teguh, itu berarti dia sementara percaya kepada sesuatu yang bisa dia andalkan atau yang bisa dia jadikan sebagai kekuatan. Itu orang yang beriman. Ya, itu arti kata beriman. Yang kedua, berpengharapan itu artinya dia dari kata dasar harap, seperti tadi anak-anak kasih tahu ya, betul sekali dari kata dasar harap. Harap itu berarti dia optimis. Jadi berpengharapan artinya dia punya sikap optimis dalam hidupnya untuk dia melanjutkan hidupnya. Itu berpengharapan. Nah, yang ketiga, kenapa sampai kita harus beriman dan berpengharapan? Iya. Kalau kita tidak memiliki iman dan pengharapan dalam hidup, maka kita pun hidup ini sama kayak sudah mati itu. Ya, jadi dia hidup seumpama dia sudah mati. Jadi tidak ada sesuatu yang ada dalam dia pun diri yang bisa membuat dia untuk dia bersemangat menjalani hidup. Ya, jadi kenapa? Memang semua orang harus tetap beriman dan berpengharapan selama orang itu masih hidup di dunia ini. Ya, untuk membuat kalian semakin paham dengan materi kita yang akan Ibu jelaskan nanti tentang beriman dan berpengharapan, Ibu meminta kalian untuk tolong perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ya, semua tolong perhatikan. Kita lihat di sini, ya, gambar yang ada di depan ini ada gambar tanaman yang sementara dipupuk oleh petani. Coba kalian perhatikan. Kalau tanaman itu dia beda antara tanaman yang dipupuk dengan tanaman yang tidak dipupuk.
beda sekali. Kalau tanaman yang tidak dipupuk itu dia hidup tapi dia tidak subur. Beda ya anak-anak. Coba dengan tanaman yang dipupuk, subur tidak di gambar ini? Betul sekali, subur. Coba anak-anak amati. Ibu persilahkan untuk lihat. Ya, kira-kira setelah anak-anak lihat ini tanaman ini, anak-anak bisa mengaitkan ini dengan hidup beriman dan berpengharapan. Ya, kalau tanaman itu dia dipupuk dengan baik, tentu dia akar kuat, dia bertumbuh subur. Iya toh, betul toh? Iya. Siapa yang mama biasa tanam di sini? Kita semua di sini kebanyakan bapak mama petani ya. Sudah biasa sekali berhubungan dengan tanaman. Jadi untuk pupuk dan lain sebagainya kita bisa beda kalau tanaman yang tidak dipupuk dengan yang dipupuk. Terima kasih, anak-anak pintar sekali. Nah, anak-anak, ibu umpamakan iman itu seumpama tanaman ini. Jadi iman kita, kalau iman kita itu mau bertumbuh dengan baik, maka itu harus dipupuk. Dipupuk, dipelihara dengan cara apa? Dengan cara membaca firman, membangun kedekatan dengan Allah. Itu membangun kedekatan yang seperti apa, Ibu? Berdoa, rajin ke gereja, rajin ibadah. Itu membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, membaca firman. Benar sekali. Jadi kalau kita seperti tanaman ini, kita pun iman itu dipupuk dengan cara berdoa, membaca firman, rajin ke gereja, rajin ke ibadah, maka tentu kita akan memiliki iman yang bertumbuh subur dan akar yang kuat. Akar kita itu kuat kepada Kristus. Benar sekali. Iya, benar sekali. Anak-anak pintar sekali ya. Sudah paham kok tentang iman? Iya. Sekarang ibu akan menjelaskan materi kita. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa beriman itu seperti meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Benar sekali. Jadi sekarang anak-anak kita beriman kepada Kristus, tapi kita tidak pernah melihat Kristus. Tapi kita beriman kepadanya karena kita percaya kepada Kristus. Berakar kepada Kristus. Benar sekali. Nah, dalam perjanjian lama itu anak-anak ada dua tokoh yang bisa kita jadikan contoh hidup beriman dan berpengharapan. Itu tokoh yang pertama yaitu tokoh Nuh dan tokoh Abraham. Pintar yang sudah pernah ini baca buku pegangan siswa itu pintar sekali ya. Terima kasih. Ada tokoh Abraham yang pertama. Abraham ini kita kenal sebagai bapak orang percaya. Dia memiliki iman yang luar biasa. Ketika Allah meminta Abraham untuk ini mengorbankan anaknya Ishak, dia dengan hati yang rela mengorbankan Ishak. Tapi kemudian Allah tahu dan Allah menggantikan Ishak dengan lembu atau domba. Ya, pintar sekali. Itu cerita dalam sekolah minggu ya. Kemudian Nuh. Iman Nuh ini begitu luar biasa juga. Nuh dalam hidupnya waktu itu dia diolok karena dia membangun bahtera di tengah ini gunung, di hutan. Jadi orang semua bilang, Nuh gila kok. Siapa yang suruh dia bangun bahtera, atau kita kenal dengan kapal sekarang ya anak-anak? Ya, dia bangun kapal. Tapi kemudian Nuh melakukan apa yang Allah perintahkan baginya. Dan akhirnya yang selamat dari air bah itu adalah Nuh, istri dan anak-anak beserta istri-istrinya. Ya, terima kasih semua anak-anak. Ternyata anak-anak ibu pintar sekali. Sekarang ibu akan lihat tentang penjelasan tentang berpengharapan. Kita bicara tentang pengharapan, itu tadi ibu sudah bilang di awal. Berpengharapan itu sama dengan bersikap optimis. Kalau orang yang berpengharapan, artinya orang itu beriman. Sehingga ini kaitan ini beriman dan berpengharapan, ini ibu kasih judul yang sama. Itu karena ada kaitannya. Jadi kalau orang dia berpengharapan, berarti dia mulai itu dengan berakar dalam Kristus. Sehingga dia memiliki pengharapan untuk melanjutkan hidupnya atau menjalani hidupnya. Kalau dia tidak berakar dalam Kristus, tentu dia akan menjadi orang yang tidak berpengharapan atau menjadi orang yang putus asa.
Ya, jadi beda ya. Jadi kalau kita berpengharapan artinya kita bersikap optimis atau bersikap ini bersemangat, penuh dengan semangat untuk melanjutkan kehidupan kita karena kita percaya Kristus yang kita percayai itu sebagai Tuhan kita, dia senantiasa ada bagi kita dalam setiap pergumulan kehidupan yang kita sementara jalani. Ya, itu. Anak-anak, sehubungan dengan materi ini, Ibu mengaitkan ada satu materi sesuai dengan ini. Materi ini juga tentang hidup yang hedonis. Bagi anak-anak mungkin anak-anak pernah ada dalam situasi hidup yang hedonis tapi tidak tahu bahwa itu hedonis. Ya, jadi dalam perlakuan kita itu hedonis tapi kita tidak tahu ya. Karena itu hari ini Ibu merasa dalam pergumulan kehidupan kita di dunia yang serba maju saat ini, anak-anak perlu untuk mengetahui hubungan kehidupan kita yang hedonis sekarang dalam dunia yang seperti ini, yang maju, untuk bagaimana kita bisa menjaga diri kita untuk kita tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ibu dahulu dengan pengertian hedonis dulu ya. Ya, jadi hedonisme ini dia adalah sebuah paham ya yang mengajarkan tentang hidup itu adalah untuk mencari sebuah kesenangan semata. Jadi bagi orang yang berpandangan hedonis, baginya kehidupan itu dia mau melakukan sesuatu dalam hidupnya untuk mencari kesenangan. Jadi tidak mau hidup yang susah. Dia tidak mau hidup yang dibebani oleh banyak pikiran. Ya, itu hidup yang hedonis. Nah, contoh-contoh perilaku hidup yang hedonis dalam kehidupan kita ini ada banyak sekali anak-anak. Ibu kasih contoh, nanti sebentar anak-anak nanti lihat dalam gambar juga, tapi Ibu kasih contoh. Misalnya, ada orang yang dia tidak mampu untuk melanjutkan hidupnya. Ada orang yang dia berpikir, pakai narkoba. Siapa yang ini pernah dengar narkoba di sini? Ada? Iya. Kalau kita di sini mungkin di kampung sini kenal rokok saja ya, tapi kalau kita beranjak ke Soe, ke Kupang itu banyak orang yang terjebak dalam hidup bergelimang dengan persoalan sehingga mereka akhirnya memilih untuk mencari kesenangan yang lain supaya mereka jangan pikiran tuh pakai narkoba. Nah, narkoba ini semacam obat yang nanti akan merusak saraf manusia. Nah, orang sekarang itu dia kan tidak seperti tadi Ibu bilang, pandangan hedonis itu dia kan mau yang senang saja anak-anak. Jadi dia memakai narkoba untuk kemudian memberikan ketenangan bagi dirinya sendiri. Padahal dia tidak tahu bahwa besok lusa dia bisa berada dalam keadaan yang kritis bahkan menyebabkan kematian. Itu salah satu contoh atau perilaku. Kemudian yang berikut, perilaku hedonis yang sekarang ada nih, orang di mana-mana kita lihat itu, kalau kita ketemu orang di mana-mana mereka hanya pegang HP kemudian tondok tanpa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi seperti dunia itu hanya milik dia sendiri, jadi dia hanya berkomunikasi dengan HP. Itu perilaku yang hedonis, mencari kesenangan lewat gadget atau HP Android itu. Yang berikut, kalau ada anak-anak yang suka main game, misalnya Ibu kasih contoh ada Free Fire, ada PUBG, ada Mobile Legend. Nah, game-game ini anak-anak kemudian akan membuat anak-anak yang pernah memainkan ini menjadi ketagihan. Mereka merasa senang kalau mereka memainkan game itu dan akan merasa kecewa, putus asa kalau tidak memainkan game ini. Karena apa itu? Game itu mereka anggap sebagai sebuah pemberi kesenangan bagi mereka. Nah, itu contoh-contoh perilaku yang hedonis. Nah, sekarang perilaku dalam persaingan bebas, hidup yang penuh dengan persaingan bebas. Kita sekarang ini dalam dunia 4.0 atau 4.0. Ini dunia yang maju anak-anak. Kita di kampung tidak terlalu rasa, tapi di kota itu sangat terasa sekali. Terdapat banyak persaingan antara perorangan atau dengan individu, individu dengan kelompok, individu dengan kelompok yang lebih besar. Itu banyak sekali. Nah, anak-anakku, persaingan-persaingan ini dalam banyak-banyak bidang ini pendidikan misalnya, bidang kesehatan misalnya, bidang ekonomi yang lebih marak sekarang dalam pandemi COVID-19 ini bidang ekonomi ya. Jadi anak-anak bisa bayangkan kehidupan kita sekarang ini kalau kita tidak paham baik-baik, tidak mengerti baik-baik dan bagaimana kita sebagai orang Kristen mempersiapkan diri dengan terus beriman dan berpengharapan, maka tentunya kalau kita tidak berakar kuat seperti tanaman tadi, itu dia berakar kuat karena dipupuk
lewat firman, lewat berdoa, lewat rajin ke gereja, maka kita juga akan mudah terbawa oleh arus. Kita mudah sekali nanti masuk dalam dunia yang hedonis, penuh dengan persaingan bebas. Ya anak-anak, karena itu sebagai lanjutan ini ibu meminta kalian untuk membagi kelompok dan coba kalian perhatikan gambar ini. Terima kasih bagi kelompoknya, 5 orang satu kelompok. Silakan ibu berikan kesempatan duduk dalam bentuk kelompok. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang tolong anak-anak amati gambar-gambar yang akan ibu tampilkan ini. Jadi perintah atau petunjuk yang pertama itu yaitu mengamati perilaku sehari-hari yang tidak menunjukkan iman dan berpengharapan. Jadi ini kalian lihat ada gambar orang yang memegang HP. Semua orang sibuk dengan HP masing-masing. Kemudian gambar yang kedua, belanja yang berlebihan. Jadi misalnya ibu kasih contoh, dia punya baju yang sangat banyak, bahkan lemarinya tidak cukup hanya satu, tapi dia punya keinginan untuk berbelanja terus. Itu juga perilaku yang hedonis. Coba anak-anak amati gambar ini. Iya. Kemudian anak-anak dari 3 gambar ini, coba anak-anak menulis perilaku mereka itu seperti apa, atau sikap yang ditunjukkan oleh mereka itu seperti apa. Silakan ditulis. Ya. Sekarang kita masuk pada perilaku yang kedua. Coba anak-anak amati perilaku-perilaku yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari yang beriman dan berpengharapan. Ini kita lihat ada orang yang dia tunduk sambil berdoa. Kemudian ada orang yang dia mengambil waktunya untuk berdoa sambil memegang kitab suci atau Alkitab. Kemudian yang berikut ada orang yang membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir ada keluarga yang mengajarkan untuk dekat dengan Tuhan lewat persekutuan ibadah keluar. Coba anak-anak amati. Dan silakan anak-anak tulis pengamatan anak-anak dalam lembar tugas LKPD yang sudah ibu bagikan. Ya, jadi dalam LKPD ini anak-anak tolong perhatikan. Itu ada gaya-gaya perilaku, tolong anak-anak ini ya. Kemudian anak-anak isi. Ya. Terima kasih. Waktu diskusi kita 15 menit. Ibu persilahkan. Ya, sudah? Terima kasih, silakan anak-anak. Ya, sudah selesai waktu diskusi kita ya. Ibu persilakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Terima kasih luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah maju untuk bisa menganalisa, luar biasa menganalisa perilaku mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, beriman dan berpengharapan, dan perilaku mana yang hidup dalam kehidupan yang hedonis atau penuh dengan persaingan bebas. Terima kasih luar biasa anak-anak. Sekarang yang menjadi tugas yang kedua masih dalam bentuk kelompok. Anak-anak tolong perhatikan di sini. Ibu akan menampilkan 2 macam pohon. Ya, 2 macam pohon. Pohon yang pertama pohon pisang. Coba anak-anak perhatikan. Ini masih ada kaitan dengan beriman dan berpengharapan. Anak-anak perhatikan pohon pisang. Sudah? Ya. Kemudian anak-anak perhatikan pohon kelapa. Coba anak-anak amati. Ya. 2 pohon ini sama-sama berbuah, toh? Benar sekali, 2 pohon ini sama-sama memiliki buah. Betul. Tapi sekarang kita mau lihat, apakah akarnya itu kuat atau tidak ketika ada terpaan angin?
Coba anak-anak amati dari dua pohon ini. Kira-kira pohon mana yang ketika angin kencang datang itu dia mudah sekali rubuh atau dia mudah sekali jatuh? Silakan anak-anak amati. Kemudian nanti baru maju ke depan menjelaskan bagi kita dan ibu akan mengambil kesimpulan presentasi pertama dan presentasi kedua. Silakan. Ya, kelompok yang sudah selesai. Wah, cepat ya, pintar sekali. Silakan maju ke depan. Ya, kita berikan aplaus yang sangat luar biasa bagi keempat kelompok yang sudah berhasil mengamati ini. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan bagi kita semua Kita lihat, iman kita ini kan tadi ibu umpamakan seperti tanaman yang dipupuk. Iman itu dia harus berbuah, menghasilkan. Dia pun berbuah itu, kalau iman itu bukan buah pisang, bukan buah kelapa. Ini hanya umpamanya saja. Iman kita berbuah itu dengan cara melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Ini membantu sesama atau menolong sesama, kemudian melakukan banyak kebaikan. Itu salah satu bukti kita berbuah di dalam iman kita. Nah, anak-anak, kita lihat iman kita itu bisa bertumbuh, bisa berbuah yang lebat. Tapi apakah iman kita sebagai orang Kristen itu dia tetap bertahan jika ada terpaan angin yang kencang? Angin yang kencang itu sama dengan masalah atau persoalan hidup. Jadi dia bisa berbuah yang lebat, tapi apakah dia bisa bertahan terhadap goncangan hidup, masalah hidup, tantangan hidup yang kita hadapi sebagai orang Kristen? Masalah kita ini banyak ya anak-anak. Bagi anak SMP ini masalahnya pasti ada di sekolah, ada di rumah. Baru-baru kita lihat ini Yodi, dia mama meninggal, itu tantangan bagi Yodi. Tapi hari ini kita lihat Yodi hadir di sini sama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa Yodi dia orang yang beriman dan berpengharapan. Jadi anak-anak semua, ibu mengajak untuk anak-anak meniru sikap Yodi yang luar biasa. Ya, waktu ibu pergi ke rumah Yodi itu Yodi menangis. Yodi bilang, ibu saya sudah mau sekolah lah ibu. Tapi hari ini ketika dia mendengar penguatan dari banyak orang termasuk dari ibu, Yodi hadir di sini dan bersama-sama dengan kita melanjutkan sekolah. Jadi dia punya mama pun janji bagi Yodi untuk Yodi tetap bersekolah, itu tetap Yodi laksanakan ya. Jadi Yodi tidak hilang harapan tapi terus berpengharapan. Nah, iman kita anak-anak semua, kita boleh berbuah lebat, bertumbuh subur, tapi harus berakar yang kuat. Dia berakar yang kuat. Kita bayangkan pohon pisang, siapa yang tanam pisang di rumah? Banyak banyak pohon pisang. Kalau angin kencang datang dia runtuh ke sana, dia jatuh ke sana, tumbang ke sana. Tentu tumbang. Tapi kita coba lihat di Besnaki banyak pohon kelapa, banyak sekali ibu, terima kasih. Tapi pohon kelapa angin kencang datang dia jatuh, dia mudah rubuh. Tidak, karena akarnya kuat. Jadi iman kita seumpama dengan akar pohon kelapa, bertumbuh lebat. Akarnya itu banyak, dia menyebar, kuat sekali, tertancap ke dalam tanah. Jadi angin kencang datang dia tidak mudah goyah dan jatuh. Jadi kita di samping kita berbuah, kita pun harus berakar di dalam Kristus. Itu bukti kita beriman. Kalau kita sudah berakar dalam Kristus, maka kehidupan kita akan penuh dengan pengharapan. Penuh dengan apa anak-anak? Coba ulangi. Pengharapan, benar sekali. Terima kasih banyak. Ya, kita sudah presentasi kelompok. Silakan anak-anak buka Alkitab untuk kita mendalami materi ini yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Jadi Ibrani pasal 11 ayat 1, nanti anak-anak tolong baca untuk kemudian kita mendalami isi firman Tuhan ini dalam hubungannya dengan hidup yang beriman dan berpengharapan. Itu saja anak-anakku. Ibu akan baca bagi kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi anak-anak, ini adalah firman yang akan menolong anak-anak untuk lebih memahami apa itu iman
dan apa itu pengharapan. Kemudian Ibrani 6 ayat 19. Kita buka pasal yang lain, kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibu akan bacakan bagi kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan kita itu harus seperti sauh atau seperti jangkar itu anak-anak. Jadi kalau ketika kapal mau berhenti, jangkarnya harus diturunkan dulu, menancap ke dalam tanah, baru kapal itu bisa berhenti. Pengharapan kita juga seperti itu. Kalau pengharapan kita menancap dalam seperti iman kita, maka tentu kita tidak akan mudah terbawa dengan arus kehidupan yang hedonis, arus kehidupan yang penuh dengan persaingan bebas, tetapi kita akan tetap beriman dan berpengharapan kepada Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat kita. Anak-anak, kita akan masuk dalam pujian untuk anak-anak lebih memahami tentang materi ini, yaitu lagu tentang Ku Tak Akan Menyerah. Ya, jadi anak-anak dipersilakan, ibu persilakan untuk mendengarkan lagu ini. Kemudian anak-anak tolong mendalami lagu ini, kemudian menghubungkan lagu ini dengan hidup beriman dan berpengharapan. Ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, anak-anak, tadi kita sudah dengarkan lagu yang luar biasa, pujian yang luar biasa, bagaimana membangkitkan iman kita. Nah, sekarang anak-anak tolong tulis bagi kita apa kaitan lagu ini dengan iman kita. Ya, anak-anak silakan. Ya, yang sudah silakan maju. Terima kasih banyak, luar biasa, mudah sekali memahami arti lagu ini. Jadi lagu ini menggambarkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan terus beriman dan berpengharapan. Apapun kita percaya Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan manusia. Ya, anak-anakku, kita akan masuk di dalam kegiatan yang berikut. Ibu akan memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya. Jadi materi kita sampai di sini. Anak-anak silahkan bertanya jika belum paham tentang materi yang tadi Ibu jelaskan sepanjang pembelajaran kita. Ibu persilakan. Terima kasih bagi yang sudah bertanya. Kita tepuk tangan luar biasa. Ya, anak-anak, terima kasih. Kita akan masuk di dalam rangkuman materi kita. Jadi ibu dan anak-anak akan merangkum ini bersama-sama. Jadi sepanjang pembelajaran kita, kira-kira hal-hal penting apa saja yang menjadi pokok pembicaraan sepanjang pembelajaran kita yang akan kita taruh dalam rangkuman materi kita bersama. Siapa yang bisa? Pintar, luar biasa.
kita bicara pertama tentang beriman. Beriman sama dengan berpegang teguh, benar sekali. Berpengharapan sama dengan optimis dalam menjalani hidup. Kemudian kita melihat iman kita itu dia bertumbuh seumpama pohon yang dipupuk dengan cara berdoa, membaca firman, kemudian membangun kedekatan dengan Tuhan lewat pergi ke gereja, ke ibadah, ke sekolah minggu. Nah, iman kita akan bertumbuh dan berbuah. Tapi ingat, akarnya juga harus kuat, menancap dalam kepada Kristus agar segala pencobaan, tantangan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu mampu kita lewati dengan tidak cepat putus asa, tapi dengan terus berpengharapan. Benar sekali anak-anak. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita anak-anak dalam dunia yang sekarang yang serba maju, serba bebas ini, tentu kita tetap tidak terpengaruh untuk masuk dalam kehidupan yang hedonis dan penuh dengan pergaulan atau persaingan yang bebas. Jadi kita tetap beriman dan berpengharapan. Apapun dunia dan perubahannya, kita tetap beriman kepada Kristus. Benar sekali anak-anak. Ya, kita akan masuk dalam post-test. Ya, anak-anak lihat dalam LKPD ibu juga sudah taruh. Tolong anak-anak perhatikan. Ya, dalam LKPD coba tolong anak-anak perhatikan. Kemudian 5 soal ini silakan anak-anak jawab dan langsung dikumpulkan. 1 soal 1 menit, gampang ini. Silakan dikerjakan. Ya, ketua kelas tolong bantu ibu untuk kumpul kembali jawaban dari teman-teman. Pembelajaran kita sampai di sini anak-anak, dan ibu akan menginformasikan bagi kita materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua kita di minggu depan, yaitu tentang mengenal rasa syukur, hidup beriman dan berpengharapan. Mengenal rasa syukur, hidup beriman dan berpengharapan. Karena itu buku siswa yang ada di tangan kalian itu tolong dibaca dengan baik supaya ketika ibu masuk pada minggu depan, interaksi kita dalam proses belajar mengajar lebih baik lagi. Anak-anak juga bisa banyak memahami materi dan juga bisa memberikan banyak-banyak pendapat tentang materi yang akan kita langsungkan pada minggu depan. Ya, itu saja ya anak-anak. Sekarang ibu akan mengajak kita semua untuk berdoa tutup bersama. Karena ini pertemuan awal, doa buka dan tutup ibu yang bawakan. Tapi pada minggu depan tentu ibu akan meminta kesediaan dari anak-anak untuk ada yang berdoa tutup dan juga ada yang berdoa buka ya. Karena itu mari kita bertemu Tuhan dalam doa. Simpan semua buku, simpan semua ballpoint, ditutup baik-baik. Ya, sudah. Mari kita mengambil sikap doa yang benar dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah dan Bapa kami. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai pembelajaran kami dari awal sampai dengan selesai. Sertai kami terus ya Bapa dalam roh dan hikmat-Mu untuk kami terus memahami kebenaran firman-Mu lewat pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikan bagi kami kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang untuk kami kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam ruangan kelas 8 pada minggu yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Ibu ucapkan salam bagi kita semua. Dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.